Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang senantiasa kami banggakan, kami sayangi seluruh teman-teman kami di keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, min Allahumma amin. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa sekali, yaitu terutama nikmat iman, Islam dan ihsan ini. Ini adalah satu nikmat yang perlu kita syukuri semuanya. Kita diberikan keimanan di antara berjuta-juta manusia yang hidup di bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menitipkan iman dalam hati kita, sehingga kita masih percaya dengan keesaannya, kemudian mengungkapkan keimanan itu dengan perilaku-perilaku yang bernilai ibadah, serta kita masih memeluk agama Islam, karena orang beriman itu belum tentu mau Islam. Iman itu belum tentu Islam. Orang percaya Kanjeng Nabi itu Nabi, tapi nek gak syahadat orang Islam. Gerbang awal orang masuk Islam itu apa? Syahadat. Iman nek gak pernah syahadat orang sing sedurunge, maksudnya sing sadurunge niku didahului dengan agama-agama yang lain, seperti contohnya pamannya Kanjeng Nabi sendiri. Abu Thalib niku percaya nek ponakane niku utusane Tuhan, tapi gandeng dikon syahadat gak gelem yo gak Islam. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan keyakinan dan mengungkapkan keyakinan itu dengan penyaksian berupa syahadat, dan kita Islam sampai pada saat ini. Dan begitu juga dengan nikmat ihsan yang kita diberikan pertolongan oleh Allah hingga kita bisa berbuat hal-hal yang baik. Berbuat hal yang baik dan menghindari hal yang buruk itu juga karena pertolongan Allah. Kita percaya atau tidak, terutama yang duduk di sini bersama-sama dalam satu majelis ini, semuanya tahu dan bisa membedakan mana hal yang baik dan buruk. Oke, saya yakin semuanya itu bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Gak perlu meneh ditunjukkan iki elek iki apik, wis ngerti kabeh. Nek ngrasani ku elek, ya ngerti kabeh. Salat iku apik, tahajud iku apik, duha iku apik, sedekah itu apik. Tapi tidak semuanya itu dapat melakukan semua itu kalau tidak mendapatkan ma'unah atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keburukan-keburukan, kita tahu semua perilaku yang buruk dan tidak, tapi kita tidak akan pernah bisa menjauhi itu kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah untuk menjauhinya. Itulah maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada
rekayasa ya tidak ada rekayasa bagi kita untuk melakukan kebaikan, juga tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan illa billah, kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita masih diberikan pertolongannya untuk dapat melakukan hal-hal yang baik pada sampai saat ini. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita dambakan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Biasanya ini selalu menjadi muqaddimah dalam acara-acara yang berupa seremonial, entah itu sebagai pemateri, terus pembicara atau sambutan. Hampir setiap orang yang memegang mikrofon untuk berbicara di podium itu, kalau dia beragama Islam, selalu mengajarkan untuk membacakan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada prakteknya itu hanya dilakukan rata-rata 5 kali sehari dalam sholat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal sholawat ini secara spiritual itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Sholawat itu ibadah yang paling kepenak, diniati pamer tetap ibadah itu sholawat. Makanya acara-acara burdan apa rebananan niku mbokan kowe mau niati pamer lah tetap untuk ganjaran, sebab sholawat itu enake di situ. Nek kowe sholat mau niati pamer karo pimpinan ben dilem, ya sholate ra dadi ganjaran, cukup nggugurno kewajiban. Tapi nek sholawat mau niati piye iku tetep sholawat, tetep fadilah yang paling penak yang maca sholawat apa Jibril ya, sallallahu ala Muhammad itu ya ping 1000 sedina. Iku barokah luar biasa. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Karo ngetik ya, karo ngetik, karo kayak gawean sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, iso ping 1000 sedina. Nah, dengan harapan lebih-lebih yang kita harapkan daripada membaca sholawat itu adalah kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya ingin menyampaikan terkait ini kan menjelang korban ya, menjelang korban minggu depan insya Allah sudah masuk bulan napa? Dzulhijjah. Iki bulan Iki sudah Dzulhijjah. Tanggal 1 toh? Ini sudah Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah we, sebab bulan-bulan ini dipakai untuk ritual ibadah haji. Dzulhijjah. Nah, bagi orang yang tidak melaksanakan haji, momen yang berharga, momen yang membahagiakan pasca sholat Idul Fitri itu adalah apa? Melaksanakan ritual kurban. Namun sebelum itu tentunya membahas sholat Idul Fitri, Idul Adha. Orang Islam itu punya perayaan 2 hari besar, Idul Fitri dan Idul Adha atau Idul Kurban. Bedane siji diantarane kuwi nek takbir Idul Fitri itu hanya dilakukan setelah sholat maghrib sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Tapi nek Idul Adha takbire itu dimulai sejak apa? Waktu maghrib, malam takbir sampai
sebelum asar hari tasyrik yang terakhir. Yo nek hari raya ini dina apa iki? Pemerintah sudah memberikan pengumuman Mas Hasan. Jumat. Berarti hari tasyrik Sabtu, Ahad dan Senin. Nah, Senin ku sampai sebelum masuk waktu asar iku saya disunahno maca takbir. Engko maca takbir. Termasuk yang disunahkan lagi adalah sholat malam Idul Adha. Sholat sunnah. Neng biasanya nek tahajud angel sebab do melekan ning gone masjid dewi-dewi. Ya do takbiran sewengi-wengi, nek tahajud kangelan ya sholat sunnah mutlak ba'da sholat isya. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ku ya apik, ono ganjaran. Kanggone apa? Ya terutama bagi orang-orang yang boring cara saiki apa ya? Ya gabut. Nah, gabut itu sholat sunnah mutlak. Kayak ngene iki yang penting tidak di waktu-waktu yang dilarang seperti ba'da sholat asar ya. Sholat sunnah mutlak aku nganggur daripada gabut sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Niku angel golek wong niku sak donya siji yo kangelan, sak Indonesia siji kangelan. Meneh sak YBW angel. Padahal keutamanya sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian nanti Idul Adha. Ini kita mengambil satu pelajaran dari peristiwa Idul Adha di dalam korban itu. Nek cerita tentang Idul Kurban wis ora tak critakno meneh. Semuanya sudah tahu ya sejarahnya itu. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu diperintah untuk menyembelih apa? Ismail kok Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail, kemudian diganti oleh Allah dengan seekor kambing. Memang kisahnya Nabi Ibrahim ini menjadi kisah yang legendaris karena permulaan perkembangbiakan manusia yang begitu pesat, sehingga Nabi Ibrahim itu julukannya apa Mas Hasan? Ustaz Hasan apa julukannya? Nabi Ibrahim. Ayo Khalilullah ya Khalilullah. Hah? Nek bapaknya menungsa iki sapa? Hah? Nabi Adam. Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim ini yang kita mau ambil pelajaran adalah kenapa sampai cobaannya itu harus diperintah untuk menyembelih putrane. Itu salah satu bentuk wahyu yang sangat aneh di antara wahyu yang diterima oleh para nabi. Nah, di dalam kitab tafsir itu banyak sekali dijelaskan tentang sejarah atau alasan kenapa Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Dan di beberapa literatur klasik Islam itu memiliki banyak penjelasan. Di antaranya adalah satu kisah di mana dulu Nabi Ibrahim itu setiap tahun berkorban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta. Nabi Ibrahim ku kaya. Bojone loro. Standar kekayaan di antara anak ya bojone loro. Nek bojomu jesi aja ngaku sugih Mas Hasan. Bojone loro. Anake loro nabi kabeh. Gagal. Ya. Ismail karo sapa? Ishak. Nabi Ibrahim ki sebelum punya 2 istri wis sugih sik. Dadi nek meh wayah iku kudu sugih sik. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum menikahi Sarah, istrinya baru siapa? Kok Wale.
Setelah ketika istrinya baru Hajar, belum sampai menikahi Sarah. Walik meneh. Istrinya baru Sarah, belum menikahi Hajar. Iki wis sugih Nabi Ibrahim. Setiap tahun itu korban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Ora tau ditulis ning gone papan pengumuman. Nah. Akhirnya ya wajar Nabi Ibrahim itu terus disanjung oleh umat. Hebat Nabi Ibrahim. Hebat Nabi Ibrahim itu korbane ra umum 1000 kambing, Mas. 1000 kambing iku nek cara saiki pira Mas Hasan? Kambingmu sing paling apik pira? 4 juta. Ping 1000 pira? 4M. 4 juta ping 1000 4M. Sapi 300. Sapi sekarang berapa sing standar? 20 aja Mas. 20 ping 300. 6M wis pira? 10. 1 sonto. Onto 40 ping 100 berarti 4M 14M wis kurang luwih 15M iku setahun golek ana sak Semarang korban 15M biar ra bayar pajak ya bener ora kaderja kortek barang ya yo wajar nek dilem ya, tapi penyakit wong dilem itu biasanya ya rada metu ujube, metu sombonge. Ya Nabi Ibrahim termasuk keterucut omong ketika dipuji oleh umat itu. Nabi Ibrahim keterucut omong kuluma tuqurriba bihi laisa bisyai'in indi. Semua yang kau korbankan itu tidak bernilai di mataku. Walah ya. Wallahi law kana li ibnun la'adbahanna fi sabilillahi wa tuqurriba bihi ilallah. Andekan jangankan kok hanya sekedar kambing, sapi sama unta. Andekan demi Allah, andekan Allah itu memberikan aku seorang putra laki-laki, pasti atau niscaya akan aku sembelih ya, sebagai bentuk korban saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ngono dalam catatan salah satu tafsir. Makanya setelah sekian lama sampai 80 tahun Nabi Ibrahim itu belum punya anak. Tapi karena begitu lamanya tidak punya anak, setelah dikaruniai anak ini lali Nabi Ibrahim. Ya wajar ya. Wong nek seneng niku lah. Nah, makanya aja kaget nek ana caleg janjine muluk-muluk nek wis dadi lah. Jare bedane kuwi caleg-caleg karo PILKB ngono ya. Nek PILKB kuwi nek lali dadi, nek caleg nek dadi lah. Nah, bedane. Ya kaya ngene iki mau. Saking senenge dadi lali karo janjine. Bayangke Nabi Ibrahim 80 tahun. Umpama aku ngono sampai saiki ndek anak sesuk terus ndek bojo semua tengen semeneng ora karuan. Nggih Bang Kosin. Semua nek saya Abang Kosin terus aku. Keweneng lho. Iku lagi pira umurku iki lagi 21 tahun. Ngenteni 21 tahun. Iku wis macam aku itu Bang. Jadi walaupun nafas tua ini iso tetap jiwa muda. Iku semenenge ra pakat. Nabi Ibrahim ya kaya ngono. Sampai senenge karo Nabi Ismail iki marake istri pertamane cemburu. Jadi sing milah-milahno bojo dhewe iku ya Sarah. Mas kowe ora ndek putra-putra wis nganu nikah neh dak wis tak pilihno bojo. Wah iki lho bojo solehah tenan. Demono iki sing mbak-mbak ya. Nek pengen itibak dalam pelajaran korban tentang rumah tangga Nabi Ibrahim ya iki mau ya salah sijine. Ojo mau potong itu aku terus mau nganu lho ya. Mau gawe ajaran poligami aja lek guyon. Jadi Sarah tak pilihno Mas.
dipilihno ditukokno budak jenenge Hajar, dimerdekakan kemudian dipersunting oleh Nabi Ibrahim menjadi istri. Setelah dipersunting menjadi istri, wah dilalah tenang biijabillahi ta'ala karo Hajar dikasih putra, dikaruniai putra, kemudian dinamakan dengan cemburu. Sarah itu cemburu sebab munine meh adil-adil bareng ada Ismail, kasih sayangnya itu lebih banyak dicurahkan kepada Nabi Ismail. Cemburu. Roh Nabi Ismail ngudang, roh Nabi Ibrahim, Sarah melihat Ibrahim ngudang Ismail itu sesuai cemburu. Walaupun setelah Nabi Ismail tidak selang lama itu kemudian Sarah itu hamil, mengandung Nabi Ishak. Makanya karo wong Jawa kuwi tradisi nek orang iki klerune ngene Pak Khosiin. Ya, sing klerune ning kene. Nek wong Jawa iku kemudian nek gak ndek anak kon mupoh anak. Padahal Nabi Ibrahim gak ngono. Mupoh bojo. Ya. Oh didungono ambek ngono nek didungono terus dolanan HP dhewe-dhewe iki lho. Ya. Jadi klerune nek ngono. Nabi Ibrahim iku gak mupoh anak, mupoh bojo. Wah Pak, sama Pak Sugeng lek ndungono tenanan iki ame praktek. Nek gak iso, sing iso ki aku sebab aku urung duwe ya. Ini menghibur diri sendiri. Ngono lah milah-milah no dhewe suwe-suwe cemburu. Meneh nek bojone sing milah dhewe. Mano geger. Cemburu sampai cemburune ku yo manake hasud. Ya, sithik akeh ngene ku mempengaruhi keturunan Nabi Isa ke belakang. Sampai kemudian bagaimana kisahnya Nabi Yakub sebagai keturunan Nabi Isa yo sama saja kisahnya terwarisi oleh sifat-sifat hasud ibunya. Makanya sampai kemudian kok Bani Israel Yahudi sampai koyo ngene iku ya ana kisahe, tapi gak tak jelasno saiki. Saya tak jelasno saiki wektune gak cukup, engko gak diundang meneh. Jadi kiai-kiai kan ngono, rumuse ngono. Nah, kembali lagi setelah Nabi Ibrahim itu kemudian punya putra Nabi Ismail itu lupa saking senenge, lupa dengan janjinya, kemudian ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kowe mbiyen tahu janji ngene gak mau tepati, akhirnya diingatkan ya melalui mimpi dengan wahyu untuk menguji ya, kecintaannya Nabi Ibrahim itu lebih berat kepada anaknya atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah lain dijelaskan ya, kisah lain dijelaskan dalam tafsir Khazin ya, yang dikenal dengan Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil ya, Sa Ibrahim ini menjelaskan ya bahwa hampir sama kisahnya. Nabi Ibrahim itu doane tentang permintaan anak di dalam Al-Qur'an itu dicatat di dalam Al-Qur'an menjadi salah satu ayat. Robbi habli minas sholihin. Iku dongane Nabi Ibrahim ketika lama tidak diberi anak. Sampai tak tiru. Nek sadurunge salam itu sampai sekarang itu saking 7 tahun rung di anak-anak Mbah di udungo nek fil alamin inna kami dumajid itu wakeh dungane sing terakhir mesti aku Rabbi habli minas sholihin terus lagi salam sampai menjadi refleks karena tiru iki Nabi Ibrahim. Nah, lama ndonga lama sampai 80 tahun lagi diwenehi Bu. Makanya awak dhewe iki nek ndonga lagi sedina rong dina aja kapok, jangan lelah. Meminta itu terus menerus. Toh kalau meminta kepada Tuhan tidak diberi, kita berdoa itu sebagai bentuk ibadah. Seneng loh Gusti Allah itu dijaluki sampai diperintah apa? Ud'uni astajib lakum. Cuma wong iki akeh-akeh sing didelok janjine Gusti Allah nek njaluk mesti diwenehi. Tidak menengok kenapa Tuhan memerintah seperti itu, karena Tuhan itu senang dimintai. Jadi meminta kepada Tuhan itu sudah merupakan satu ibadah yang itu membuat Tuhan itu menjadi cinta, menjadi ridho.
Tapi orang itu kadang yang lebih dilihat adalah nek aku njaluk mesti diwenehi. Nah, jadi yang lebih dilihat itu adalah apa yang akan diminta, bukan kenapa Tuhan memberikan itu sebagai sebuah bentuk kecintaan. Sehingga ketika seseorang itu melihat orientasinya adalah ingin dari ayat itu ingin mendapatkan apa yang diminta dari Tuhan, maka ketika tidak diberi dia akan putus asa berdoa. Tapi ketika seseorang memaknai ayat itu orientasinya adalah kecintaan Tuhan, karena Tuhan itu seneng nek dimintai, maka kowe gak diwenehi gak diwenehi tetap akan seneng berdoa, karena kayak ngerti Tuhan itu seneng dijaluki. Ya paham ya. Nah, Nabi Ibrahim dungo terus, Nabi Ibrahim yang ngomong nabi, sampai suatu ketika malaikat itu memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim, kowe bakal arep diwenehi anak. Suangking senenge ya apa? Saking senenge Nabi Ibrahim keceplosan. Huwa idan lillahi dambih. Wah nek tenan tak sembelih sebagai bentuk pengorbanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Najalatul Majalis ditakoi Nabi Ibrahim wong paling pribadi yang paling kau cintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memiliki satu makna bahwa ingin menguji kecintaannya Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Entah melalui rekayasa atau skenario lama tidak diberi putra, kemudian ketika diberi putra seberapa besar bahagianya, itu membuat Nabi Ibrahim melupakan kecintaannya terhadapku atau tidak. Biasanya ngono, wong iki nek seneng lah. Makanya apa-apa iki kita itu dianjurkan untuk ya biasa-biasa saja. Bahagia ya sewajarnya, sedih pun sewajarnya. Karena kebahagiaan yang terlalu berlebihan, yang euforia yang terlalu berlebihan itu terkadang membuat kita lupa pada hakikat-hakikat kenapa kita diberi kebahagiaan itu. Tetapi juga kesedihan yang terlalu berlebihan juga tidak bagus. Sebab kesedihan yang terlalu berlebihan itu seakan melupakan nikmat-nikmat Tuhan yang lain. Kalau janjinya Tuhan itu kan melupakan nikmat itu uripnya semakin gak kepenak. Ya memang gak kepenak urip karo rekoso ning ngene. Jadi kita melihat bahwa hidup ini rekoso itu ya tambah rekoso meneh. Ketemu wong sing luwih sugih serek. Ya. Ketemu wong sing luwih rekoso engko sidane adu rekoso. Repot. Nah, makanya berbahagia itu memang harus, sebab itu adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi jangan sampai berlebihan, karena kadang berbahagia berlebihan itu membuat kita lupa akan hakikat kenapa kita diberi nikmat oleh Allah seperti itu. Dan biasanya kalau orang lupa itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji oleh, karena semoga kita semuanya yang di sini ya ketika diberi nikmat oleh Allah kita tetap bersyukur secara sewajarnya tanpa melalaikan apa tujuan Allah memberikan kita nikmat. Begitu juga ketika kita diberikan ujian berupa kesedihan, semoga kita tidak menjadi orang yang terlalu larut-larut atau berlarut dalam kesedihan itu sehingga mengkufuri nikmat Allah yang lain. Artinya semoga kita dijadikan menjadi pribadi atau hamba Allah yang memiliki konsistensi dalam beribadah dan stabilitas kejiwaan, sehingga kita itu tetap konsisten sehari-hari. Nah, orang ngono kerjaan ini ya terganggu. Artinya itu menjadi salah satu basic kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Nah, untuk membentengi itu semua perlu usaha lahiriah dan batiniah. Di antara lahiriahnya seperti hari ini secara lahiriah ya, mengupas pemahaman, kemudian secara batiniah jangan lupa berzikir. Banyak zikir-zikir yang utama, istighfar, tasbih dan lain sebagainya, termasuk sholawat. Ya.
Jadi yang menenangkan itu, paling bisa menenangkan hati adalah di zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sing paling apik la ilaha illallah. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap menjaga diri kita masing-masing dan saling mengingatkan kepada teman-teman kita semuanya yang di sini, karena kita di sini sekali lagi bukan hanya untuk bekerja, tapi kita berkeluarga. Yang di sini tidak hanya rekan kerja tapi menjadi saudara kita. Sering saya sampaikan bahwa aktivitas kita di sini itu aktivitas terbanyak dalam satu kali 24 jam. Kita masuk jam 8, pulang jam 5. Jam berapa? 9 sampai jam 5. Berapa jam itu? Jam 8 sampai jam 9. Jam 8 sampai jam 11. Ya kan ora kabeh umume. Mau hitung lembur repot kabeh. Ivan gue iso stres. Lumrahe piro? Jam 8 ya? 8 sampai jam 5. 9 jam. 8 jam karena kepotong istirahat 1 jam ya. Itu aktivitas yang aktif loh, yang banyak. Sampai pulang terus paling kok maksimal jam piro nglimprok turu, jam 09.00. Turu wis ngono tok. Engko esuk wis balik kerja. Jadi artinya aktivitas dalam keadaan sadar itu lebih banyak kita lakukan di YBWSA ini. Maka ini juga menjadi rumah kita. Semoga persaudaraan kita, kerukunan kita selalu terjaga. Yang kerukunan itu nanti menjadi semangat kita untuk saling membantu untuk melaksanakan tugas-tugas kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya ilahana wa ilaha kulli syai', anta rabbuna wa rabbu kulli syai', anta maqsuduna wa ridhuka matlubuna, anta rahmanu wa anta rahim, ighfir lana warhamna jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighra. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka la khaira kullah wa na'udzubika minasyarri kullih ya man biyadika la khairu kulluh. Ya Allah ya ilahana ya maulana, Allahumma la tad'alana wal hadirina wal muslimina dhanban ila ghufartah, wala hamman ila farajtah, wala uyuban ila satartah, wala dainan ila qadaitah, wala maridan ila syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya laka fiya ridan walana fiha sholah illa yasartaha wa qadaitaha innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adati waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ahyina hayatan nafi'atan mardiyatan wa anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ya muyassir kulli usrin yassir 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 kullama tu'assiru alaina mimma huwa ala ridhoka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.